bakal shock. Tapi detik ini juga, pas lo baca ini, otak lo lagi asyik ngehapus memori lo. Dan lo gak bisa ngontrol atau berhentiin itu, anjing. Tiap malam, pas lo tidur, sel-sel khusus di otak lo itu beneran ngelahap sinapsis, yakni sambungan antar neuron tempat semua kenangan sehari-hari lo kesimpan. Ini bukan error sistem, goblok, tapi emang fitur. Otak lo sengaja ngehapus sampai 30% memori baru setiap malam. Kalau gak gitu, lo bakal gila aja gara-gara kebanyakan info, bangsat. Para ilmuwan nyebut sel pembunuh ini, mikrogli. Kerjanya kayak cleaning service di kantor. Datang malam-malam, terus ngebersihin semua yang gak penting. Tapi yang nentuin mana yang gak penting itu, mereka, bukan lo. Kampret. Yang paling parah nih, sel-sel ini aktifnya pas lo tidur pules, pas lo paling gak berdaya, dan beneran nyerna sebagian sambungan neuron lo, dijadiin nutrisi. Gila, otak lo sekarang beratnya sekitar 1400 gram. Tapi kalau dia nyimpen semua memori dari kecil secara penuh, butuh neuron 10 kali lipat lebih banyak. Dan kepala lo bakal segede semangka, bego. Gila beneran ini men. Lupa itu bukan tanda memori lo rusak, tapi justru mekanisme super penting. Kalau enggak, mana bisa lo ambil keputusan atau hidup normal? Coba bayangin, lo inget tiap detik hidup lo, tiap bau, tiap suara, tiap sentuhan. Otak lo itu pasti langsung overload, anjir. Dan stuck kayak komputer kuno yang harddisknya penuh tahi. Ada loh kondisi nyata, namanya hypertimesia. Orang-orangnya inget persis detail tiap hari dalam hidupnya. Dan tahu gak sih, bangsat, mereka itu menderita depresi dan kecemasan berkali-kali lipat lebih parah dari kita-kita. Si Jill Price, cewek dengan memori sempurna itu, pernah cerita. Dia inget tiap hinaan, tiap momen bego, tiap hal memalukan dari kecilnya. Jernih banget kayak baru kemarin. Siksaan kontol, itu mah. Otak lo itu ngehapus kenangan pakai prinsip prioritas. Bangsat, makin gak ada perasaan yang muncul dari satu kejadian, makin cepat juga dihapus. Makanya, lo inget bener ciuman pertama lo, tapi mana inget lo makan apa seminggu yang lalu? Neurobiolog sampai nemuin kalau proses lupa itu butuh kerja keras dari otak. Dia ngabisin energi buat ngilangin kenangan. Ini bukan cuma hilang begitu saja, tapi penghancuran yang disengaja. Kampret. Gila banget, anjir. Penghapusan ingatan paling masif justru terjadi pas fase tidur REM, waktu mata lo gerak-gerak di balik kelopak dan lo lagi mimpi. Pas momen itu, mikroglia jadi hiperaktif dan mulai beneran motong-semotong sinaps, ngelemahin koneksi saraf yang otak lo anggap gak penting seharian. Studi di tikus nunjukin kalau pas tidur, mikroglia nyaplok sampai 5% semua koneksi sinaptik di hipokampus, bagian otak yang ngurusin pembentukan ingatan baru. Bangsat, kalau lo tidur kurang dari 6 jam, otak lo nggak sempat bersih-bersih normal, dan ingatan lama malah ngeganggu pembentukan yang baru. Makanya kurang tidur bikin daya ingat lo hancur banget. Goblok. Tapi ada sisi baliknya nih, kalau lo tidur kebanyakan, mikroglia bisa aja ngapus ingatan penting juga, makanya orang yang tidur 10-12 jam sering ngeluh memorinya bolong-bolong. Bego. Yang paling gila lagi beberapa ingatan itu dihapus secara selektif. Lo bisa inget kejadiannya, tapi lupa emosi yang lo rasain, atau sebaliknya, inget perasaannya doang, tapi lupa kejadian aslinya. Anjing. Anjir bro, otak lo emang sialan. Dia sengaja nyimpen memori traumatik dan bikin sesulit mungkin untuk dilupain. Padahal lu mau banget lupain itu semua. Pas lu ngalamin sesuatu yang mengerikan, otak lu ngelontarin adrenalin dan kortisol yang literally ngecap memori itu dalam-dalam ke neuron sampai seumur hidup lu. Ini mekanisme evolusi nenek moyang kita yang inget betul, kalau gua itu berbahaya bertahan, lebih sering ketimbang yang lupa, terus balik ke sana. Pas post-traumatic stress nih mekanisme jadi rusak, memori traumatik malah nggak hilang tapi terus diputar di kepala, bikin lu ulang-ulang ngerasain panik dan horor yang sama. Para ilmuwan lagi coba bikin obat buat hapus memori traumatik dengan nyerang protein yang ngencerkan itu memori, tapi sampai sekarang semua gagal total. Paling serem adalah otak lu bisa ciptain memori traumatik bohongan. Kejadian yang nggak pernah terjadi tapi lu rasa real dan nyebabkan rasa takut sama panik yang beneran. Ini beneran bikin kepala pecah, tapi lu beneran bisa ngontrol ingatan mana yang bertahan dan mana yang hilang dengan teknik simpel yang tipu otak lu. Mau inget sesuatu lama-lama? Kasih nilai emosional buatan ke informasinya. Sambungin sama hal lucunya, shockingnya, atau yang pribadi banget, terus otak bakal nandain sebagai penting. Cara pengulangan kerja bukan karena perkuat memori, tapi karena tiap kali lu inget, lu kasih signal ke otak. Ini penting, jangan dihapus. Para ilmuwan udah buktiin kalau lu inget kejadian terus langsung kena emosi kuat, otak bakal tulis ulang ingatannya, sambil nambah detail yang awalnya gak ada. Ingatan masa kecil lu sekitar 50% fantasi, karena setiap kali lu ingetnya, otak ubah sedikit-sedikit, nambah dari foto atau cerita orang tua. Cara paling efektif simpen ingatan adalah cerita ke orang lain dalam 24 jam pertama, karena itu paksa otak putar informasi berkali-kali, dan perkuat koneksi saraf sebelum mikroglia datang.
Dan inilah yang paling gila, sekarang juga saat lo masih baca teks ini, otak lo udah mulai sortir informasi, tentuin mana disimpan mana dibuang pas tidur nanti. Subscribe channel, dan lo bakal terpukul lagi.